Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta didik baru SMP Negeri 2 Cilacap, hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Akan ada dua materi pada kesempatan kali ini, yaitu Wawasan Wiyata Mandala dan SKB 4 Menteri. Wawasan artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya pendidikan, dan mandala artinya tempat atau lingkungan. Sehingga wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan atau cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Tujuan dari Wiyata Mandala adalah diharapkan seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Aktivitas dan kreativitas siswa sangat diperlukan untuk menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, tempat saling asah, saling asih, dan saling asuh yang dibimbing oleh kepala sekolah dan guru yang dapat mendorong semangat dan minat belajar. Unsur Wiyata Mandala diantaranya 1. Sekolah merupakan Wiyata Mandala. 2. Wewenang dan tanggung jawab penuh ada di kepala sekolah. 3. Kerjasama antara guru dan orang tua murid. 4. Guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah sebagai tempat untuk Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Berikut adalah sekolah dan fungsinya dalam pendidikan Wiyata Mandala. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar diantaranya 1. Ada guru dan siswa, timbulnya pembelajaran yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berikut ini adalah peran siswa dalam Wiyata Mandala. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus disease yang muncul pada tahun 2019. Corona adalah sejenis virus yang menyerang saluran pernapasan dengan gejala awal adalah demam tinggi, batuk kering, pilek, lemas, dan juga bisa diare. Bagaimana penularannya?
Penularannya bisa melalui percikan ludah atau cairan dari hidung, dan juga bisa ketika kita berinteraksi dengan orang yang tanpa gejala atau OTG. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan diri melalui 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Apa acuan atau dasar kita untuk bisa belajar tatap muka? Yang menjadi acuan kita agar bisa belajar tatap muka adalah SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Apa yang harus dilakukan sebelum berangkat ke sekolah menurut SKB 4 Menteri? Yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke sekolah adalah sarapan dengan gizi yang baik, memastikan diri dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan membawa perlengkapan pribadi. Apa yang dilarang saat beraktivitas? Yang harus kita perhatikan ketika beraktivitas, diantaranya menjaga jarak, menghindari menyentuh permukaan benda-benda, hindari menyentuh mulut dan hidung, dan menerapkan etika batuk, serta selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan sarana publik. Apa yang dilakukan saat masuk gerbang sekolah? Ketika kita tiba di sekolah, hal pertama yang dilakukan adalah dicek suhu terlebih dahulu. Jika suhu di bawah 36 derajat Celcius, maka diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan kelas. Bagaimana saat KBM? Saat KBM, kita tetap memakai masker dan duduk satu meja untuk satu orang dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Kemudian tidak ada jam istirahat, dan untuk durasi pembelajaran setiap hari maksimal adalah 4 jam. Bagaimana setelah selesai belajar? Setelah selesai belajar, masker tetap dipakai, kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan keluar kelas dengan berbaris sambil tetap menjaga jarak, serta keluar melalui pintu yang berbeda seperti saat masuk lingkungan sekolah. Dan saat berada di ruang guru, ataupun juga di ruang TU, atau di tempat lainnya, kita tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan mencuci tangan terlebih dahulu. Dan saat di perjalanan menuju pulang, dianjurkan tidak untuk berboncengan atau tidak untuk berdesakan di dalam satu kendaraan. Terima kasih untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar kita dan keluarga kita tetap sehat dan terjaga dari Corona Disease Virus 19, serta untuk selalu hati-hati di jalan. Itulah yang harus kita lakukan saat sebelum,
selama dan saat selesai pembelajaran sesuai dengan SKB 4 Menteri.